Saudara-saudaraku rahimakumullah, terdapat pertanyaan terkait dengan bagaimana hukum leasing di dalam Islam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka yang paling penting terlebih dahulu harus kita pahami adalah terkait dengan fakta dari leasing itu sendiri. Leasing adalah praktek sewa beli dengan menggunakan akad financial lease. Ada dua istilah yang sering digunakan, ada operational lease yang kita sering sebut dengan sewa menyewa, dan financial lease, inilah yang disebut dengan leasing. Leasing atau financial lease ini merupakan suatu bentuk transaksi sewa yang berakhir dengan kepemilikan atas barang dengan hak opsi. Nah, hak opsi yang dimaksud itu adalah hak opsi pembelian secara otomatis jika telah memenuhi syarat tertentu. Syaratnya adalah jika penyewa bisa melunasi seluruh biaya sewa sampai akhir periode, maka penyewa dianggap menjadi pembeli atau otomatis akadnya berubah dari sewa menjadi beli. Barang otomatis jadi milik penyewa. Sedangkan jika tidak bisa melunasi, maka dianggap sebagai sewa. Artinya barang harus dikembalikan kepada si yang menyewakan. Nah, selama proses leasing ini, jika terjadi keterlambatan pembayaran sewa, angsuran, maka dikenakan denda yang harus dibayar. Pada prakteknya leasing, disebut juga dengan sewa guna usaha atau SGU ini, banyak dijadikan sebagai model pembiayaan untuk pengadaan barang-barang oleh lembaga-lembaga pembiayaan. Nah, selama masa perjanjian leasing atau SGU ini, hak milik atas barang itu berada pada perusahaan lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman untuk membeli barang tersebut. Nah, saudaraku rahimakumullah, berdasarkan fakta yang telah dijelaskan tadi, maka kami memahami bahwa leasing ini hukumnya haram karena tiga hal. Yang pertama, akadnya batil karena menggabungkan dua akad dalam satu akad atau yang disebut dengan multi akad, yaitu menggabungkan akad sewa dengan akad jual beli. Nah, multi akad hukumnya haram, ini pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah naha an safqataini fi safqatin wahidah. Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan atau dua akad dalam satu kesepakatan. Hadis riwayat Ahmad. Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dua kesepakatan dalam satu kesepakatan itu yaitu safqataini fi safqah wahidah. Dalam hadis ini artinya adalah adanya dua akad dalam satu akad. Misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau akad jual beli digabungkan dengan akad ijarah, sewa menyewa. Jadi keharaman leasing yang pertama adalah adanya al-uqud al-muraqabah, yaitu multi akad yang haram. Keharaman leasing yang kedua adalah adanya riba nasi'ah, yaitu adanya denda atas keterlambatan pembayaran dari biaya sewa ataupun pinjaman itu. Nah, nasi'ah adalah tambahan atau denda baik itu berupa penalti dan lain-lain yang terjadi atas pinjaman akibat adanya penambahan tempo waktu pembayaran. Dalam hadis disebutkan ala innamar riba fin nasi'ah. Ingatlah sesungguhnya riba itu ada di dalam nasi'ah. Hadis riwayat Muslim. Dalam transaksi leasing itu terjadi denda, dan dalam pembiayaan leasing itu selain terjadi denda juga terjadi bunga dari pinjaman yang diberikan kepada mereka yang menggunakan fasilitas pembiayaan itu. Sehingga keharaman yang ketiga dari aktivitas leasing ini adalah pada pembiayaan riba itu sendiri, yaitu terjadinya riba qard, adanya bunga tambahan atas pinjaman untuk melakukan pembiayaan leasing itu. Ini terjadi pada transaksi leasing yang melibatkan pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan pembiayaan. Di dalam hadis disebutkan kullu qardin daro manfaatan fahuwa wazuhun min wujuhi riba. Setiap pinjaman yang menarik suatu manfaat, maka itu termasuk salah satu bentuk dari riba. Kesimpulannya, leasing baik dengan transaksi langsung ataupun melalui perusahaan pembiayaan hukumnya haram karena transaksinya menggunakan multi akad yang batil, terjadi riba nasi'ah, serta terjadi riba qard. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.